Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Xbim, pada kesempatan kali ini kita akan belajar konsep pada materi pecahan dan desimal. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari submateri, mengubah pecahan menjadi desimal. Diakhiri dengan latihan soal yang kita kerjakan bersama. Jangan lupa persiapkan alat tulis dan juga berdoa ya. Sudah siap? Gaskan! Bilangan desimal mengubah pecahan menjadi desimal. Di jenjang sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang bilangan desimal. Dari beberapa gambar berikut ini, gambar manakah yang menunjukkan bilangan desimal? Oke, kita lihat ya, di sini ada angka tinggi maksimal 2,1 meter. Kemudian di sini ada takaran saji 37,5. Oke, Bu zoom di sini ya. Serving per pack 4, kalori 181 kilokalori, protein 1,3 gram, lemak total 5,4 gram, karbohidrat 28,6 gram, serat pangan 2,7 gram, natrium 88,6 mg, vitamin A 8%, vitamin C 15%, kalsium 20%, iron 10 mg, 40%, cuka 25%, asetik acid. Selanjutnya ini dosis, ada komposisinya ya, paracetamol dan sebagainya, dosisnya dewasa 15, anak 7,5 ml. Oke, selanjutnya ini ada cara memasak ya, beras sama air. Tambahkan 1/2 gelas air untuk 1 gelas beras. Yang ini 1/2 off. Oke. Nah, ini adalah bilangan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita pernah menemukan hal seperti ini. Jadi tidak asing ya. Oke. Nah, dari gambar ini manakah yang menurut kalian yang merupakan bilangan desimal? Nah, bilangan desimal itu adalah bilangan yang mengandung koma ini ya, yang ada komanya, berarti ini desimal. Yang ini tadi 37,5 desimal. Kalau 4 ini berarti bilangan asli ya, bilangan asli. 181 juga bilangan asli, ini bilangan desimal. Pokoknya yang ada koma ini desimal ya. Ini bilangan apa? Persen. Oke, ini bilangan pecahan campuran. Ini bilangan pecahan. Nah, itu kita mengenal ya di situ. Oke, kita lanjutkan. Gambar manakah yang menunjukkan nilai 0,5? 0,5 apa ini ya? 0,5 mili ya. 0,5 bukan mili, 0,5 liter di sini. Ini kurang tepat. Nilai 0,5 liter di mana? Nah, di sini 500 mili itu berarti artinya 0,5 liter. Yang ini 0,3 liter, berarti salah, yang benar ini ya. Oke. Selanjutnya sama mana lagi? Oh, ini sama ini. Ini ya. 0,5 ini sama halnya kalau buat pecahan adalah 1/2. Nah, 1/2 ini berarti kalau ini nilai yang diarsir ini adalah 2/4. 2/4 itu kalau disederhanakan 1/2, berarti nilainya 0,5. Yang ini juga 1/2, berarti yang 0,5 itu ini sama ini ya. Nilainya 0,5. Oke. Selanjutnya, sebentar, Ibu tadi ngomong 0,5 liter ya. Karena nggak mesti harus ada liter ya, karena ini kan nggak pakai liter ya. Oke, yang penting dia setengah ya, setengah dari ukuran ini. Berarti ini benar. Ini salah ya, yang benar ini sama ini. Selanjutnya yang C, gambarlah atau arsirlah beberapa cara menunjukkan bilangan desimal 0,25. 0,25 itu artinya adalah 1/4. Kalau 1/4 itu seperti apa? Berarti kita bagi ini menjadi 4 bagian. Kita bagi ini ya, jadi 4 bagian sama rata. Oke, kemudian ini diarsir. Nah, sehingga ini menunjukkan adalah
1/4 atau 0,25. Nah, 1/4 ini juga bisa menjadi 2/8. 2/8 itu berarti artinya di sini kita bisa menjadi 8 bagian ya. Kita bagi dulu tadi, bagi 2 gini. Nah, selanjutnya setiap ini kita bisa bagi lagi. Nih, kita bagi sama rata ya. Oke, sebentar. Kita bagi dia sama rata. Ini juga bagi sama rata. Ini juga bagi sama rata. Nah, berarti 0,25 ini bisa juga 2/8. 2/8 berarti hanya ini aja yang kita arsir ya. 2 bagian dari 8. 2 dari 8 bagian ya. Kemudian bisa apa lagi? Di sini bisa 3/12. Nah, 3/12 bagaimana? Ini kita bisa bagi dia menjadi ini dulu. Nah, setiap kotak ini kita bagi dia menjadi 3 ya. Kayak yang sama rata. Oke, ini kita bagi dia sama rata. Sama rata ya, ini juga sama rata. Oke. Nah, 3/12 ini kan ada 12 nih bagian. Hanya 3 aja bagian yang diarsir. Berarti 1, 2, 3. Nah, ini ya. Jadi ketiga gambar ini nilainya desimalnya adalah 0,25. Nah, sekarang ada soal cerita, yaitu permasalahan ya. Agam diminta oleh ibunya untuk membeli beberapa jenis buah di toko buah langganannya. Ibu menyuruh Agam membeli buah jeruk sebanyak 1/2 kg dan salak sebanyak 1/5 kg. Sesampainya di toko buah, Agam melihat tulisan di timbangan buah adalah 0,50 atau 0,50 kg dan 0,20 kg. Agam ingin tahu apakah 1/2 sama dengan 0,50 kg dan 1/5 sama dengan 0,20 kg. Bantulah Agam untuk menentukannya. Oke, si Agam kan bilangnya pakai pecahan ya, tapi di timbangan digital ini tertulisnya adalah bilangan desimal. Apakah nilainya itu sama? Kita buktikan ya. Bantulah Agam membuktikan 1/2 kg jeruk sama dengan 0,50 kg jeruk. Arsirlah bagian pecahan 1/2 di bawah ini. Oke, ini ada berapa ini kotaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau 10 berarti kalau dia dibagi 2 berarti hanya 5 bagian ya. Berarti di sini. Oke, ini ya. Ini yang diarsir. Oke, kemudian perhatikan gambar kalian di atas. Bentuk desimal dari pecahan 1/2 adalah, ini desimalnya sesuai dengan gambar adalah ini ya, 5/10. Nah, 5/10 ini dari gambar 5/10 kan. 5/10 ini kalau dibuat desimal jadi berapa? 0,5. Nah, di belakang koma ada satu angka karena dia per 10. Jadi bentuk desimal dari 1/2 adalah 0,5. Oke, selanjutnya, masih adakah bentuk lainnya? Arsirlah bagian pecahan 1/2 di bawah ini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sini ya tandanya ya. Oke, ini Ibu garis dulu. Kemudian Ibu arsir ya. Ibu arsir. Nah, berarti di sini bagaimana? Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini 10, di sini 5. Berarti di sini ada
50/100. Nah, 50/100 ini kalau kita buat desimal adalah 0,50 karena di belakang koma ada 2 angka. Ya, ini kita tulis aja 50-nya. Jadi 50 ya, ada komanya. Nah, bentuk desimal dari 1/2 adalah 0,50. Oke, apakah kedua bentuk desimal yang kalian temukan sama? Jelaskan. Apakah yang ditunjukkan di timbangan buah 0,50 kg sama dengan 1/2 kg yang diminta Ibu Agam? Ya, sama ya. Karena dari pembuktian gambar ini nilai pecahan dan desimalnya sama. Oke, selanjutnya yang B. Bantulah Agam membuktikan 1/5 kg salak sama dengan 0,20 kg salak. Nah, kita lihat di sini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nah, kalau misalnya dia ini hanya 5 bagian bawahnya, berarti kan ini pasangan ya, pasangan. Berarti ini pasang-pasangan kan? Ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 1/5 berarti dia hanya diarsir 1 bagian ini dari 5 ini kan. Nah, berarti kalau dari gambar ini yang diarsir ada berapa? Berarti 2. Di sini ada berapa kotaknya? Ada 10 persegi panjangnya. Sehingga 2/10 adalah 0,2 ya kan? Karena di belakang koma ada 1 angka. Bentuk desimal dari 1/5 adalah 0,2. Nah, masih adakah bentuk lainnya? Arsirlah bagian pecahan 1/5 di bawah ini. Nah, 1/5 di sini ini kan ada 100 ya, ada 100. Nah, berarti kita hanya ini kan ya. Kan ini dibuat jadi 5 bagian kan? 5 bagian ya. Kan ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 bagian. Nah, sehingga ini kan menjadi 1/5 kan? 1 dari 5 bagian. Nah, tapi kalau dari kotaknya ini ada berapa kotaknya ini? Ada 10, ini 20. Berarti 20 per semua kotaknya ada berapa? 100. Nah, berarti 20/100 adalah 0,20 karena di belakang koma ada 2 angka ya. Per 100 ada 2 angka. Oke, bentuk desimal dari 1/5 adalah 0,20. Apakah kedua bentuk desimal yang kalian temukan sama? Jelaskan. Ya, sama ya. Karena kita sudah melakukan pembuktian secara ilustrasi antara ilustrasi gambar dan pecahan. Kemudian pecahan kita ubah ke desimal, ternyata sama. Apakah yang ditunjukkan di timbangan buah 0,20 kg sama dengan 1/5 yang diminta Ibu Agam? Iya. Ya, sama. Nah, ini pembahasannya yang sesuai tadi Ibu jelaskan ya. Nanti kalian boleh melihat ya. Boleh melihat yang tadi. Oke, oh ini beda masalah ya. Oke, kita iniin. Oke, di sini ada contoh persegi di atas bernilai 1 ya. 1 karena semuanya terarsir. Jika persegi dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar, setiap bagian bernilai, ini kita bagi nih sama besar menjadi 10. Yang diarsir hanya 1 bagiannya, berarti 1/10 ya nilai pecahannya. Dalam bentuk desimal, bentuk ini dituliskan dengan 0,1. Jadi 1/10 itu kalau kita bentuk jadi desimal adalah 0,1. Di belakang koma ada 1 angka, makanya dia per 10. 1 kita tulis di sini satunya. Gitu ya. Nah, selanjutnya, ingat kembali angka 1 pada 0,1 menempati tempat persepuluhan dan nilainya sama dengan 1/10. Kalau di belakang koma 1 angka, berarti namanya dia persepuluhan nilai tempatnya ya, persepuluhan. Perhatikan gambar di bawah ini, persegi besar bernilai 1. Ini bernilai 1 ya. Jika persegi dibagi menjadi 100 bagian sama besar, 10 persegi kecil yang diarsir bernilai 10/100 karena di sini kotaknya ada 100 ya, yang diarsir hanya 10 kotak. Jadi 10/100 adalah bentuk lain dari 1/10. Jadi sama aja ya. Dalam bentuk desimal, bentuk ini dituliskan dengan 0,10 atau 0,1. Jadi 0,10 atau 0,1 itu
sama sebenarnya ya. Jadi bentuk pecahan 1/10 memiliki bentuk desimal 0,10 dan 0,1. Tapi umumnya kita menulis 0,1 aja ya, karena setelah koma, 0 yang sudah paling belakang itu tidak ada artinya sebenarnya. Bagaimana kalian menjelaskan jika 0,10 sama dengan 0,1? Beberapa bentuk pecahan dapat diubah menjadi bentuk desimal dengan terlebih dahulu mengubah penyebutnya menjadi penyebut 10 atau 100. Nah, pecahan dengan penyebut 2 dan 5 atau kelipatannya dapat diubah menjadi pecahan berpenyebut 10 dan 100. Nih, kita coba ya dengan cara lain. Ini sama-sama 1/2, ini juga 1/2. Yang ini 1/2 ini kita penyebutnya akan mengubah ke 10 ya. Kita ubah ke 10 sehingga 2 dikali berapa? Biar jadi 10 berarti 2 kali 5. Kalau di sini udah dikali 5, di atas pembilang juga harus dikali 5. Nah, sama-sama kali 5 ya. Maka 1 kali 5 berapa? 5. Berarti 5/10. Nah, 5/10 ini kalau kita buat pecahan desimal adalah 0,5. Di belakang koma hanya satu angka. Nah, yang untuk kedua 1/2 ini kita tujuannya adalah penyebut 100 sehingga 2 dikali berapa? Biar jadi 100. 2 kali 50. Nah, 2 kali 50 kan 100 ya. Kalau di sini penyebutnya dikali 50, maka pembilangnya juga harus dikali 50. Sehingga 1 kali 50 berapa? 50. Sehingga jadi 50/100. Nah, 50/100 ini kalau kita buat desimal adalah 0,50. Nah, 0,50 itu sebenarnya adalah 0,5. Karena di belakang koma, jika ada angka 0 paling belakang itu sebenarnya tidak ada artinya ya. Oke, kecuali dia setelah angka 0 ini masih ada angka lagi ya, seperti itu. Kita akan melakukan latihan soal bersama-sama, kita kerjakan. Soal nomor 1, Rina mendapat beberapa pesanan kain dari para pelanggannya. Pelanggan tersebut meminta kain sepanjang 3/4 meter. Gambarlah bentuk pecahan 3/4 pada persegi berikut ini. Nah, 3/4 berarti kita bisa bagi ini menjadi 4 bagian ya, karena dia penyebutnya adalah 4. Nah, kalau di sini 3/4 berarti yang kita arsir adalah 3 bagian dari 4 ya. Berarti di sini 3/4 ya besarnya. Jika dinyatakan dalam bentuk desimal, berapakah nilai dari 3/4 meter? Bagaimana kalian menemukannya? Nah, di sini tadi kan sudah ada cara ya, yang tadi kita bagaimana cara menemukannya. Kalau buat desimal, nah ini bisa kita ubah dia di sini menjadi, kita ubah ya di sini. Nah, kalau dia 4 ini harus diubah menjadi per berapa? Per 100 ya. Kalau per 100 dia dibagi berapa berarti? Kita bagi 1, 2, 3, enggak sama ya. Oke, kita bagi dulu dengan sini buat 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang ini juga kita kan sudah 5 ya, 10. Berarti di sini bisa juga kita buat menjadi 10 lagi. 10 lagi ya. Nah, di sini udah 50. Ini kita buat lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian di sini kita mau ubah dia jadi, di sini kan 3/4 nih ya. Berarti tinggal segini aja. Nah, kalau ini berarti kita bagi dia, kalau misalnya 4 bagian
Jadi berapa ini? Gini ya, 1, 2, nah yang diarsir nanti gini. Yang diarsir kan ini 2 bagian setengahnya ya. Nah, selanjutnya ini berpasangan. Nah, ini sama kayak gini juga. Jadi ini pasangan ini 1, ini 2, yang ini 3. Nah, sampai sini aja ya. Nah, sehingga yang diarsir ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Berarti 75 per 100. 75 per 100 ya. Nah, 75 per 100 ini kalau kita buat dia menjadi desimal berarti 0,75. Sehingga nilai dari 3/4 meter itu adalah desimalnya adalah 0,75. Cara menentukannya gimana tadi nih ya, dari gambar ini ya. Kita bisa membuat, kalau kita buat 10 bagian dia tidak bisa, karena 4 dikali berapa yang bisa menghasilkan 10, berarti hanya 4 dikali 25 ya, makanya di sini bisa. Nah, ini kan cara gambar ya. Bagaimana kalau misalnya kita pakai cara langsung kayak gini, 3/4, nah kita bisa dia ubah ke penyebut 100. Nah, kalau penyebut 100 berarti dikali berapa? 25. Yang ini 25. 3 kali 25 berapa? 75. 75 per 100 adalah 0,75. Sekian dulu belajar submateri, mengubah pecahan menjadi desimal, serta latihan soalnya. Semoga kalian paham. Silahkan diulang-ulang terus menonton videonya agar lebih paham. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.